Yursey, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang Hangul atau huruf Korea, kali ini kita bakal belajar tentang Korean sentence. Wah, ini menarik banget nih. Jadi siapa tahu habis selesai kelas ini kita bisa baca atau nonton film Korea tanpa subtitle lagi nih. Jadi nggak usah tuh baca-baca subtitle. Wah, kan seru banget nih ya. Nah, siapa nih yang udah nggak sabar buat ikut kelas ini? Pasti udah banyak kan? Udah kayak nunggu-nunggu, wah ini seru nih kelas kedua gitu kan. Tapi sebelum memulai, Hiromi mau ngucapin terima kasih banyak ke Korean ke Taeyang Culture bersama dengan tim Yorsei juga mau mengucapkan terima kasih karena sudah mau menyelenggarakan event ini bersama-sama dengan yorsei.id. Yeay! Nah, buat Sobat Yorsei, Hiromi mau ngingetin buat jangan lupa untuk stay tune terus karena nantinya kita bakal berbagi hadiah, berbagi hadiah. Gimana tuh Kak caranya buat bisa dapetin hadiahnya? Nah, caranya itu gampang banget, teman-teman bisa update keseruan selama kelas Yorsei ini nanti di Instastory. Jadi teman-teman update aja tuh Instastory yang seru, yang paling kreatif, nanti bisa dapat hadiah. Hadiahnya berapa? Rp150.000. Wah, ini gede banget loh, lumayan banget nggak tuh? Bisa buat apa ya, 150, beli photocard Oppa, kan lumayan ya. Nah, nanti untuk story-nya itu kita tunggu sampai jam 9 malam ini dan pengumumannya akan dibagikan besok di Instagram Yorsei. Nah, nanti buat Instastory-nya bisa banget buat tag di Instagram @yorsei_id dan juga Taeyang Culture itu ada di Taeyang TAEYANG _kulture KULTURE, dan jangan lupa buat di follow ya akun Instagramnya Yorsei dan juga Taeyang Culture. Oke deh, biar nggak lama-lama nunggu nih ya, kita langsung aja ketemu sama Sonsengnim kita. 안녕하세요, baby Sonsengnim. 안녕하세요. 여러분 만나서 너무 반갑고요. Kayaknya ada yang kemarin udah ketemu juga ya sama kita di sini ya. Iya nih, kayaknya udah banyak peserta-peserta yang kemarin, terus biar makin lengkap ikut lagi nih. Iya betul. Gimana Sonsengnim, apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman di sini juga baik semua dan sehat-sehat selalu ya. Jangan sampai sakit di musim kayak gini. Iya benar, jaga terus kesehatannya ya. Nah, biar nggak lama-lama kita mulai aja kali ya, Sam, untuk pelajaran hari ini. Oke, langsung aja kita mulai dan mungkin aku mau sekali lagi memperkenalkan diri. 여러분 안녕하세요. Nice to meet you 여러분. Jadi nanti boleh panggil aku Feby Sam atau mungkin Kak Feby juga nggak apa-apa. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang Korean sentence yang tadi udah sempat disebutin juga ya. Jadi teman-teman yang nanti pengen bantu aku baca atau mungkin mau jawab pertanyaan boleh raise hand dulu. Jadi biar nanti aku persilakan terus teman-teman bisa menjawab atau ikut baca ya. Jadi biar lebih kondusif, oke? Oke, aku sekalian mau share screen dulu. Mungkin teman-teman di sini boleh sharing dulu nih. Pernah nggak sih belajar bahasa Korea sebelumnya? Atau ada nggak sih kosakata-kosakata yang pernah teman-teman pelajarin? Atau dengar dari drama nih? Mungkin boleh ditulis di kolom chat ya. Jadi nanti biar bisa sekalian aku bantu baca. Oke, annyeong Sam. Oke, annyeong. Pernah les ya? Oke. Nah, jadi menarik banget ya. Jadi untuk pembahasan hari ini, buat teman-teman yang mungkin udah pernah belajar atau bisa dari tempat les atau otodidak, teman-teman bisa di sini nanti belajar lebih lengkap lagi di dalam Korean sentence atau kalimat bahasa Korea itu ada apa aja sih gitu ya. Oke, boleh sekarang dilihat ke presentasinya, udah kelihatan jelas kan ya? Oke, jadi di presentasi ini nanti kita akan belajar tentang kalimat bahasa Korea, termasuk dengan unsur-unsurnya juga, terus nanti ada contoh-contohnya juga. Jadi teman-teman bisa lihat sesuai dengan yang mungkin sering teman-teman dengar di drama atau di lagu. Oh, ternyata ini tuh susunannya seperti ini ya, atau lagunya seperti ini ya, kayak gitu. Oke, boleh dilihat yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang kelas kata dalam bahasa Korea. Oke, kalau kita ngomongin tentang kelas kata, mungkin teman-teman bakal flashback lagi nih ke pelajaran waktu SD atau SMP, ya nggak sih? Jadi saat kita belajar, kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimatnya, unsurnya itu SPOK, kayak gitu. Nah, kalau dalam bahasa Korea, unsur dalam kalimat bahasa Korea itu adalah SOP atau SP.
Oke, mungkin kita bakal berangkat dari sini dulu ya. Jadi dari SOP atau SP itu isinya apa aja sih? Jadi isinya itu ada subjek, objek, dan juga predikatnya. Yang dimaksud dengan subjek adalah orang yang melakukan kegiatan atau yang jadi pelaku dari kalimat tersebut gitu ya. Terus kalau yang dimaksud objek itu apa sih? Objek itu adalah sesuatu yang jadi benda atau sesuatu yang mendapat perlakuan dari kalimat tersebut. Jadi misalnya, saya makan apel. Nah, di sini kita udah bisa lihat kalau sayanya itu adalah subjeknya karena pelakunya ya. Nah, terus kalau objek itu adalah si bendanya, jadi berarti si apel. Nah, kemudian kalau predikat itu adalah kata kerjanya. Nah, terus ada juga kalimat yang SP, yaitu subjek dan predikat aja. Jadi contohnya misalnya saya cantik gitu. Sayanya sebagai subjek dan predikatnya ini adalah kata cantik. Jadi nggak selamanya predikat itu adalah kata kerja, tapi ada juga di kata sifat. Jadi bisa di antara dua ini ya. Nah, terus kita sekarang mau tahu dulu nih, di dalam bahasa Korea tuh kelas katanya ada apa aja sih? Yang pertama, di sini ada kata benda. Nih, untuk kata benda itu adalah kata-kata yang bisa dihitung gitu ya. Jadi contohnya benda-benda di sekitar kita, nama, dan lain-lain. Mungkin kayak nama kota, nama negara, itu juga termasuk kata benda. Jadi nanti bisa digantikan ke dalam unsur subjek atau dalam unsur objek ya. Kemudian ada kata kerja. Kata kerja di sini adalah kata yang mengandung aktivitas. Yang mengandung aktivitas ini maksudnya adalah sesuatu yang ada kegiatannya gitu. Jadi contohnya makan, minum, pergi, tidur, istirahat, dan lain-lain. Nah, terus kalau kata sifat itu yang menerangkan sifat atau kelihatannya suatu benda itu seperti apa sih? Kayak besar, kecil, cantik, tidak cantik, banyak, sedikit. Nah, itu adalah kata sifat. Kemudian kata keterangan yang nanti ini kita bakal belajar juga. Keterangan itu banyak ya Yorobun, nggak cuma kata sangat, selalu kayak cinta, nomu, dan lain-lain. Bisa juga kata-kata lain kayak misalnya keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain. Oke, kemudian ada kata ganti atau yang namanya pronomina. Oke, pronomina ini salah satunya mungkin kayak she, he, it kayak gitu ya. Jadi dia, terus misalnya ayah, ibu, terus bisa juga kakak, oni, opa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kata bilangan atau yang dalam bahasa Korea ini namanya susa. Oke, susah itu adalah kata bilangan. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Korea tahu nih ya, di dalam bahasa Korea tuh kata bilangannya ada dua jenis. Ada Korea asli, ada Korea yang dari Shino atau dari Hancha. Nah, jadi nanti kita akan belajar juga itu bedanya seperti apa sih atau dipakainya seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya ada kata seru. Kata seru atau kamtansa ini biasanya buat ngasih ekspresi di dalam kalimat. Contohnya kayak hol, ya, kayak gitu. Itu adalah kata seru. Selanjutnya ada partikel atau josa. Dan ini adalah salah satu yang paling penting ya dalam bahasa Korea. Jadi partikel itu untuk menunjukkan dalam kalimat tersebut itu tuh gunanya apa sih? Kayak misalnya saya itu gunanya sebagai apa? Apakah sebagai subjek atau sebagai objek gitu. Kemudian ada pewatas. Pewatas di sini maksudnya kayak adjektif atributif yang biasanya menjelaskan sebuah kata. Contohnya baju baru gitu. Atau film lama atau makanan enak. Nah, itu si baru, lama, dan enaknya ini adalah pewatas atau adjektiva atributif. Oke, sekarang ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat yang menjadi 3 unsur utama dalam kalimat bahasa Korea. Jadi yang lainnya itu mungkin nggak bisa kita temukan di semua kalimat ya, tapi kalau untuk kata benda, kata kerja, kata sifat, ini udah pasti ada di dalam kalimat bahasa Korea. Oke, mungkin aku mau butuh teman-teman yang pengen ikutan baca, aku butuh 3 orang, siapa yang mau? Oh, manin deh. Oke, yang pertama boleh Kak Chelsea dulu, silakan baca yang kata benda, kemudian nanti Kak Ami boleh baca yang kata kerja, dan Kak Faradela boleh baca yang kata sifat. Oke, silakan dari yang kata benda dulu. 의자, Oke, 의자. Oke, selanjutnya. 책상, 책상. 책상. Oke, lanjut. 사과, sagwa. Oke. 남주역, Namjuhyok. Namjuhyok. Oke, jadi nama ini juga termasuk dalam kata benda ya. Nanti dia gunanya itu untuk diletakkan di subjek,
Bisa juga atau di objek seperti itu. Oke, 감사합니다, 자시 씨. 읽어줘서 너무 감사드리고요. 네, selanjutnya kata kerja tadi kalau nggak salah Kak Ami ya. Kak Ami ada? Ada. Oke, silakan dibaca dulu. Gada. Gada. Oke, selanjutnya 공부하다. 공부하다. Berikutnya 먹다. 먹다. Oke, selanjutnya 자다. 자다. Oke, mungkin kami pernah dengar kata kerja yang lain? Kata kerja ini apa? Lari ya. Dalio. 달려, 맞아요. 달려. 달려 itu artinya lari. 달려. Iya. Pasti dengar ada ya. Ini soal ini 달려. apa? Berenang. Berenang apa berenang? 수영. 수영하다. 수영. 그렇죠. 달려. 달려 itu dari kata 달리다. Artinya lari. Atau bisa juga 뛰다. Ini juga sama ya, lari. Terus 수영하다, tadi betul sekali. 수영하다 ini contohnya kayak misalnya 저는 주말에 수영해요. Gitu. 수영하다 ini artinya berenang. Nah, untuk 달리다, 뛰다, 수영하다, 가다, 공부하다, dan yang ada di sana, itu semuanya adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas ya dalam suatu kalimat. Jadi misalnya saya pergi. Nah, berarti si predikatnya itu adalah si pergi. Kenapa? Dia adalah aktivitasnya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa diperhatikan juga, predikat itu isinya apa aja sih? Ada kata kerja, ada juga kata sifat. Gitu. Jadi kata kerja ini adalah kata yang mengandung aktivitas di dalamnya, dan kata sifat yang akan kita baca setelah ini itu adalah kata yang mengandung sebuah ciri-ciri atau kayak sifat keadaan suatu kata benda gitu. Oke, boleh dibaca sekarang yang ketiga tadi Kak Farah ya. Kak Farah boleh dibaca? Manta. Oke, dibacanya manta. Manta. Oke, lanjut lagi. Jokta. Jokta, oke. Yapada. Yepada. 예쁘다. Dan nepada. 나쁘다. Oke, 잘했습니다. Oke, Kak Farah pernah dengar kata sifat yang lain mungkin? Belum tahu, Kak. Atau dalam bahasa Indonesia dulu deh. Kata sifat berarti ganteng mungkin. Ganteng? Oke, ganteng biasanya disebutnya itu 잘생겼어. Dasar. 잘생겼다 gitu. Oke, ada yang lain? Mungkin satu lagi? Keren mungkin. Keren. Keren itu 멋있다. 멋있다. 멋있다 ini artinya keren. Siri, kamu jangan bunyi. Oke. Oke, 멋있다. 멋있다 itu artinya keren. Dek, 감사합니다, Farashi. Nah, jadi sebenarnya untuk hari ini, mungkin kalau misalnya setelah ini kita bisa membaca kalimat bahasa Korea dan langsung tahu artinya agak sedikit susah ya. Tapi yang jelas teman-teman di sini harus tahu dulu nih, dalam kalimat bahasa Korea tuh ada apa aja. Jadi misalnya ada kata kerja, kata kerjanya ini apa sih, gunanya tuh buat apa gitu. Ada kata benda ini gunanya buat apa, mungkin tahu dulu di situ, jadi kita bisa tahu nih subjeknya siapa, objeknya yang mana, predikatnya apa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, partikel, mungkin ini adalah materi yang lumayan sulit ya. Materi yang lumayan sulit untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Korea. Kenapa? Karena materi-materi partikel ini nggak kita temukan di dalam bahasa Indonesia. Jadi saat kita ngomongin bahasa Korea, biasanya tuh ada yang kelewat. Yang kelewat itu apa? Biasanya partikel ya. Partikel itu sering banget kelewat. Contohnya, misalnya aku mau bilang saya makan roti. Biasanya tuh langsung ngomongnya jo, pang, mogoyo. Tapi kita harus punya partikel untuk menunjukkan. Jadi subjeknya itu yang mana? Terus si objeknya itu yang mana kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa partikel yang aku taruh di sini tuh partikel-partikel yang sering banget dipakai. Ini adalah partikel dasar ya. Kayak yang pertama partikel enen. Partikel enen itu adalah partikel untuk topik. Nah, topik ini bukan topik ujian topik ya, tapi maksudnya topik dalam kalimat. Jadi misalnya aku mau mendeskripsikan Feby gitu. Nah, berarti kan si Feby ini adalah topik dari kalimatnya. Maka si Feby ini dikasih partikel. Partikelnya apa? Partikelnya ini. Contohnya, 페비는 선생님이에요. 페비는 선생님. Jadi kalau misalnya kita ngomong 페비 선생님, itu kurang lengkap ya. Jadi kita harus tambahin 페비는 선생님이에요.
베비는 여자예요. Nah, jadi kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu atau mau kasih spotlight dalam suatu kalimat, kayak contohnya, 백이진은 너무 잘생겼어요. 백이진은 너무 잘생겼어요. Itu kita bisa kasih partikel en atau nen ini. Nah, contoh penggunaannya, jadi teman-teman bisa tambahin en untuk yang akhirannya ini konsonan, dan tambahin nen untuk yang akhirannya vokal. Kayak tadi, contohnya Pebi. Ditambahin nen. 백이진, izin aku tambahin en gitu. Karena akhirannya kita lihat vokal atau konsonan ya, jadi baru ditambahin en atau nennya gitu. Nah berikutnya partikel yang nggak kalah penting, jadi dalam satu kalimat pasti udah ada subjeknya, ada objeknya juga kan ya. Nah partikel selanjutnya adalah partikel subjek. Oke, partikel subjek ini adalah partikel yang harus ada di dalam kalimat kalau emang kalimat itu punya subjek. Cuma kalau di bahasa Indonesia kan subjek, objek, predikat itu tuh kadang nggak bisa dihilangkan ya. Contohnya kayak saya sudah makan. Nggak bisa nih kita bilang makan doang, tapi harusnya bilang saya makan atau saya sudah makan gitu. Jadi harus lengkap. Sedangkan dalam bahasa Korea, subjek dan objek itu bisa hilang. Contohnya, misalnya 저는 밥을 먹었어요. Bisa kita ganti jadi 밥을 먹었어요 atau 저는 먹었어요. Itu maknanya nggak hilang, maknanya tetap sama. Intinya aku udah makan kayak gitu. Nah jadi subjek dan objek ini memang bisa hilang, tapi bisa juga kita taruh di situ dengan kasih partikel. Untuk partikel subjek sendiri adalah partikel i dan ga. Jadi kalau untuk yang konsonan ditambahin i, yang vokal ditambahin ga. Oke, contohnya mungkin pakai kata yang sama lagi ya. Aku pengen pakai hido deh sekarang. Hido, berarti pakainya i atau ga ya, Robin? Ga, oke, 좋아요. hidoga, gitu. Terus misalnya aku mau pakai tadi deh, meja, 책상. Jadi 책상이. 맞아요, 책상이 kayak gitu. Karena ada perbedaan di sini ya untuk konsonan dan vokal di akhirnya. Oke, sekali lagi partikel ini walaupun memang sebenarnya kalau lagi ngomong itu pasti suka kelewat, kayak orang Korea sendiri pun kadang ada yang suka nggak pakai ya. Tapi memang kita harus tahu untuk nandain dalam kalimat itu tuh si kata ini tuh jadi apa gitu, jadi subjek, jadi objek atau jadi keterangan gitu. Oke, kalau tadi udah ada partikel topik dan partikel subjek, berikutnya ini adalah partikel objek. Partikel objek itu adalah el dan rel. Jadi contohnya teman-teman pengen bilang saya minum susu. Ada yang tahu bahasa Koreanya susu apa? 우유. Oke, 잘했어요 여러분. 우유. Oke. Nanti kalau kita menambahkan uyu dalam kalimat, misalnya 저는 우유 마셔요 gitu. Kita bisa tambahkan partikel el atau rel. Nah, kalau el itu untuk konsonan dan rel untuk vokal, kira-kira uyu pakai partikel yang mana nih? Bisa dijawab? Rel. Rel. Oke, 좋아요. Jadi uyu rel. Kalimatnya nanti menjadi 저는 우유를 마셔요. Gitu. Oke, jadi tadi kita udah belajar 3 partikel ya. Yang pertama enen, yang kedua iga, dan yang ketiga re. Nah, teman-teman bisa coba misalnya aku minta 1 orang deh untuk tebak-tebakan partikelnya ya. Oke, aku boleh minta 1 orang, siapa yang mau? Yang udah enggak lagi ya. Oke, Kak Tias, oke silakan, Tiasy. Iya, Kak. Oke, misalnya aku pengen bilang saya makan apel. Kalau apel itu adalah sagwa, kira-kira partikelnya harus apa nih? Rel. Oke, sagware. Terus kalau sayanya, misalnya Jo, berarti ditambah apa? 저 사과를 먹어요 gitu. 맞아요. Jo, sagware 먹어요. Jo-nya agak kurang lengkap nih. Boleh ditambahin 1 partikel lagi? Oh, 저는 저는, 맞아요. Oke, aduh 좋아요, Tiasy. Nah, jadi tadi udah kita coba bikin kalimat ya. 네, 감사합니다. Coba bikin kalimat 저는 사과를 먹어요. Nah, itu adalah 1 kalimat yang lengkap. Ada subjeknya, ada objeknya, dan ada juga si predikatnya. Untuk subjek sendiri sebenarnya teman-teman tuh bisa loh pakai partikel enen atau iga, bisa diganti-ganti. Cuma bedanya kalau untuk yang iga itu adalah untuk subjek, titik gitu, subjek. Tapi kalau untuk enen itu adalah partikel yang untuk topik, berarti untuk menspesialkan si subjek ini. Jadi harus dikasih penekanan begitu ya.
Oke, selanjutnya ada partikel keterangan. Nah, kalau kita ngomongin kalimat yang ada keterangannya, udah pasti kalimatnya itu ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain ya. Jadi contohnya, kalau keterangan waktu yang kayak pada hari Minggu gitu, kita bisa bilangnya iryoire. Oke, kalau misalnya di sekolah itu bisa hakyoe. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang pengen ngasih keterangan dalam kalimat itu bisa pakai ini, atau eso. Oke, ini untuk yang tempat ya. Bisa juga untuk waktu. Jadi contohnya aku punya kata di sini Byungwon. Byungwon itu rumah sakit. Kepencet. Byungwon itu rumah sakit. Kalau misalnya aku tambahin saya ada di rumah sakit, nanti boleh pakai Byungwon nih. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kegiatannya nih, saya bekerja di rumah sakit, boleh bilangnya itu Byungwon eso. Gitu. Jadi bedanya untuk yang ini, untuk kata kerja, untuk kata benda, yang di tempat itu tuh nggak ada kegiatannya. Jadi cuma ngasih tahu posisi aja. Misalnya ada di rumah sakit, ada di mall, ada di sekolah, atau di sekolah tidak ada orang, kayak gitu. Tapi kalau eso ini untuk yang ada aktivitasnya. Contohnya kayak saya belajar di sekolah, saya bekerja di rumah sakit, atau saya makan di kafe. Gitu, itu pakainya eso. Nanti kita praktekin ya setelah ini ya. Nah, selanjutnya ada partikel e. Partikel E ini untuk keterangan waktu. Jadi contohnya pada hari Minggu itu tadi iryoir ditambah E. Jadi iryoire. Atau pada pagi hari. Ada yang tahu pagi itu apa? Acim. Mazayo. Acime. Oke. Tinggal ditambahin E di belakangnya. Cuma untuk E ini ada pengecualian untuk kata onje, 그저께, 어제, 오늘, neil, sama more, yang mana itu udah menunjukkan waktunya, itu nggak perlu kita tambahin E. Nah, jadi karena udah masuk ke keterangan waktu ya, jadi misalnya o늘, hari ini, ditambah E, itu tuh kalau misalnya kita tambahin E, dia bakal jadi kayak gini, di hari ini, gitu, di hari ini, jadi double ya, jadi cukup o늘 aja, nggak perlu pakai E. Mungkin bisa ditambah partikel topik, karena partikel topik ini nggak pernah salah saat ditaruh untuk benda apapun. Kenapa? Karena kita bisa aja nih ngasih tahu si spotlight-nya itu kemana ya. Jadi semuanya boleh. Misalnya ada kalimat kayak gini. 오늘은 비가 와요. 오늘 비가 와요. Jadi dua-duanya itu betul. Mau pakai en atau pakai tiang atau cuma ondel aja itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tinggal pilih nih mau menekankan atau enggak gitu. Nah, selanjutnya ada juga partikel yang mungkin teman-teman sering dengar kayak misalnya jo wa namcin, saya dan pacar, atau banana wa uyu, atau banana hago uyu, pizza hago cola. Nah, itu adalah partikel untuk ngasih tahu dan. Jadi kayak menggabungkan dua kata benda menjadi satu. Untuk peraturannya, untuk konsonan itu nanti boleh pakai gua. Untuk yang vokal boleh pakainya wa. Tapi kalau mau pakai yang lebih banmal atau lebih lebih casual boleh pakai hago. Jadi hago ini kayak less formal gitu ya. Jadi nggak terlalu formal. Nah, teman-teman bisa pakai hago ini untuk di kalimat-kalimat yang ada dannya. Misalnya, saya makan banana dan apel. Banana hago 사과를 먹습니다. Banana wa 사과를 먹습니다. Kayak gitu. Nah, tapi untuk perbedaannya sendiri, hago itu biasanya digunakannya kan lebih casual ya. Dan kalau wagwa ini, teman-teman juga bukan berarti harus formal terus nih. Tapi bisa juga kalau untuk digunakan di occasion-occasion kayak casual. Jadi misalnya kayak tadi, banana wa uyu. Banana hago uyu. 둘 다 괜찮아요. Dua-duanya sama aja. Boleh ya dipakai. Oke, nah selanjutnya kita bakal langsung praktek aja kali ya. Jadi misalnya aku punya kalimat saya, Jonen. Di sini ada dua benda. Itunya dulu deh, tempatnya dulu ya, hakyo. Oke, ada dua benda. Misalnya sagwa sama podo. 먹습니다. Oke, 저는 학교 사과 포도 먹습니다. Oke, Sachishi udah angkat tangan, mungkin boleh bisa ditambahin partikelnya buat melengkapi?
저는 학교에서 사과와 포도를 먹습니다. Wah, aduh 잘했어요. Mungkin boleh dijelasin nih, kenapa pakai esok? Karena ada kegiatan makan itu. Oke, terus kalau sagwa sama podonya kenapa pakai wa? Saguanya pakai akhirannya vokal. Vokal, oke. Terus kenapa pakai rel di sini? Podonya juga akhirannya vokal. Oke, betul. Akhirnya vokal dan mereka ini adalah objek ya. Nah, jadi kalau objeknya ada dua, nanti teman-teman boleh tambahin partikelnya itu yang di paling belakangnya aja, oke? Oke, 감사합니다, 사치씨. Oke, sampai sini mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung ditaruh di kolom chat ya. Jadi biar nanti bisa kita baca bareng-bareng. Nah, berikutnya aku di sini punya contoh-contoh penggunaan partikel bahasa Korea. Mungkin aku di sini mau minta teman-teman untuk baca ya. Boleh di-raise hand, nanti aku baca berurutan. Oke, yang udah enggak ya? Boleh. Oke, dari pertama dulu, Kanur silakan. Yang ini silakan dibaca. 저는 선생님입니다. Oke, sinennya ini gunanya buat apa nih? Gimana Kak? Maaf, Sinen itu gunanya buat apa? menyatakan subjek. Oke, terus yang di sini ada samseknim artinya apa? Guru. Guru. Oke, 잘했습니다. 고마워요, 누르씨. Nah, jadi nen tadi menyatakan subjek atau topik kalimat ya, baru dikasih 선생님 입니다. Saya adalah guru gitu. Oke, yang kedua ada yang mau baca? Oke, dari Kak Kristel silakan boleh baca yang ininya. 세훈 씨가 잡니다. Oke, 세훈 씨가 잡니다. Kira-kira kenapa di sini ada partikel ga? Karena ada itu kegiatannya. Oke, karena ini sebagai orangnya ya, bukan karena ada Orangnya, betul. kegiatannya. Betul, objek subjeknya. Subjek. Oke, 잘했습니다. 고마워요. Berikutnya yang ketiga, silakan raise hand. Jing jing. Oke, Katias tadi udah ya yang lain. Oke, dari Kak Sarah dulu, silakan yang ini. 사과를 먹습니다. Oke, 사과를 먹습니다. Kenapa pakai rel di sini, Kak? Karena ada kegiatan makan di situ, Kak. Oke, saguanya sebagai apa? Sebagai objek, Kak. Objek, Mazayo. Nah, selanjutnya yang berikutnya, terima kasih by the way Kak Sarah. Oke, satu orang lagi, siapa yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Boleh angkat tangannya? Oke, Kak Ega ketemu lagi ya. Kemarin kayaknya ada ya. Oke, Iya, Kak Ega Kak. silakan baca yang ini. 네, 일요일에 만납니다. Oke, 일요일에 만납니다. Kenapa pakai e di sini, Kani? Ada keterangan waktu. Oke, jadi kalau yang ada e-nya selain tempat bisa waktu juga ya. Oke, 감사합니다, Ega Shi. Berikutnya yang ini. Ada yang mau baca? Oke, Kak Sahda Shi. Boleh silakan dibaca. 집에 있습니다. Oke, 집에 있습니다. Kenapa pakai e di sini? Itu keterangan tempat. Betul. Bedanya kalau sama yang bawah apa nih? Kalau di bawah itu ada Gong Buhada, itu lagi belajar. Oke, jadi kalau nggak ada kegiatannya boleh pakai jibe gitu ya. Oke, 감사합니다, Tadashi. Selanjutnya yang bawah ada yang mau baca? Oke, ada yang mau baca? 1, 2, 3, angkat tangan yang tadi udah ngacung juga boleh, nggak apa-apa. Oke, dari Kak Chelsea dulu, silakan. 학교에서 공부합니다. Oke, kenapa pakai esol di sini? Karena kayak tadi ada kegiatannya. Betul, dan itu keterangan tempat ya. Oke, aja 좋아요. 감사합니다. Berikutnya terakhir yang ini siapa yang mau baca? Oke, aku ambil yang belum dulu ya. Boleh Kak Rashidah silakan. 바나나와 딸기를 좋아합니다. 네, 바나나와 딸기를 좋아합니다. Oke, boleh diganti pakai satu lagi yang artinya dan juga ingat gak nih apa? 바나나하고 딸기를 좋아합니다. Oke, aduh 좋아요. 바나나하고 딸기를 좋아합니다. 감사합니다, Rashida Shi. Oke, jadi untuk penggunaan partikelnya mungkin kurang lebih teman-teman udah bisa paham ya penggunaannya seperti apa. Paling nanti kalau udah dengar kalimat bahasa Korea nih terus bingung. 저는 너를 사랑해. 나는 너를 사랑해. Ini aku mencintai kamu atau kamu mencintai aku udah bisa bedain ya. Kalau 나는 너를 사랑해 berarti aku mencintai kamu. 너는 나를 사랑해 berarti kamu mencintai aku.
Seperti itu. Oke, nah tadi berurutan dengan kalimatnya juga ya, setelah kita ngomongin kelas katanya, partikelnya. Nah, kita sekarang harus belajar juga tentang urutan atau kayak unsur-unsur kalimat bahasa Korea. Jadi seperti yang tadi udah aku tulis juga, dalam kalimat bahasa Korea itu antara SOP atau SP gitu. Nah, untuk keterangan nanti bisa diletakkan dimanapun. Boleh taruh di sini boleh, mau di sini juga boleh, mau di sini juga boleh, asal jangan di belakang predikat. Kenapa? Karena predikat itu selalu yang paling akhir dalam kalimat. Mungkin teman-teman yang join kemarin udah sempat kita bahas juga ya. Kalau dengerin orang Korea ngomong, kita harus dengerin sampai belakangnya banget. Kenapa? Karena yang pentingnya itu ada di predikatnya. Jadi jangan dipotong dulu gitu. Oke, contoh yang di sini ada 수혁이 빵을 먹습니다. 수혁 빵을 먹습니다. Oke, ada yang bisa mengidentifikasikan di dalamnya ini ada apa aja? Unsur-unsurnya apa aja nih? Mana yang subjek, mana yang objek, mana yang predikat? Oke, mungkin boleh Kak Tias? Suyoknya subjek, Kak. Oke, terus? Pangnya itu jadi objek. Oke. Udah, Kak. 먹었습니다. Predikat. Betul. Oke, 잘했어요. 감사합니다, Tiashi. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, Suhyok itu kan nama ya, termasuk kata benda. Oke. Pang itu juga termasuk kata benda. 먹습니다 itu termasuk predikat. Oke, ini adalah kata kerja. Jadi kalau predikat ini nanti diisinya bisa dua, antara kata kerja atau kata sifat. Sedangkan kerjanya adalah kayak kalimat itu beda sama bahasa Indonesia. Teman-teman perhatiin orang Korea itu kalau ngomong suka kebalik-balik gitu, kayak nasi makan, saya mobil naik gitu. Nah, biasanya kalau mereka baru belajar bahasa asing, mereka akan terbiasa dengan urutan ini. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa Korea pun harus terbiasa dengan urutannya ya. Jadi habis subjek bukan predikat, bukan kayak Indonesia saya makan nasi, tapi dibalik saya nasi makan. Nah, kalau untuk translate sendiri, biasanya itu kayak dari subjek ke belakang, ke depan. Mungkin sekarang kita lihat ke contoh kalimat yang lain. Oke, contoh kalimat yang lain di sini ada kayak 오늘 수혁이 집에서 빵을 먹습니다. Kalau misalnya kita lihat cara mengetranslate-nya, 오늘 수혁이, jadi bisa dari subjeknya dulu. 수혁 makan roti di rumah hari ini, gitu. Jadi ngetranslate itu selalu dari subjek, terus ke belakang, ke depan. Nah, jadi kalau teman-teman bingung nih gimana cara ngetranslate dari bahasa Indonesia ke Korea atau Korea ke Indonesia, bisa dipraktekin kayak gitu ya. Atau simply boleh diaplikasikan aja nih tadi, SOP gitunya. Oke, aku butuh teman-teman untuk baca ini lagi. Ada satu orang yang mau? Oke, Kak Ami semangat sekali ya. Boleh dari Kak Ami dulu, silakan. Yang kanannya ya? Betul. 수혁이 집에서 빵을 먹습니까? Oke, 수혁이 집에서 빵을 먹습니까? Oke, coba di sini dicari subjeknya siapa? Subjeknya 수혁. Oke, terus kalau yang keterangan tempatnya? 집에서. Oke, terus objeknya? Objeknya 빵. Oke, 먹습니까nya kira-kira apa? Predikat. Predikat. Oke, aduh 좋아요. 감사합니다, Mishi. 감사합니다. Nih, selanjutnya yang kalimat ini ada yang mau baca? Oke, dari Kak Chelsea ya. Kak Chelsea silakan. Masih di mute. 수혁이 집에서 빵을 먹어요. Oke, 수혁이 집에서 빵을 먹어요. Kayaknya dari tadi aku ngomongin sumen terus ya. 수혁이 집에서 빵을 먹어요. Oke, kalau di sini yang jadi objeknya yang mana? Pang, oke. Terus 집에서 juga sama ya, jadi keterangan tempat dan 수혁이 ini adalah si orangnya. Jadi kalau kita perhatikan di situ bisa dipindah-pindah kok ya Robun si tempatnya, keterangannya ya, keterangannya itu bisa dipindah-pindah kayak 오늘 수혁이 집에서 빵을 먹습니다 boleh atau 수혁이 집에서 오늘 빵을 먹어요 itu juga nggak apa-apa. Nah nanti kita juga akan memperhatikan nih, jadi yang si belakangnya predikatnya ini tuh berbedanya tuh apa sih, kayak yang tadi udah ada di depan
Model dan tensis kalimat itu ditentukan di predikatnya. Jadi tergantung sama si tensisnya tuh biasanya ditemukan di predikat di paling akhirnya gitu. Oke, selanjutnya aku butuh satu orang lagi untuk baca yang ini. Oke, Kak Cecil ya, silakan Kak Cecil. Yang di sebelahnya ya, Sam? Sebelahnya, betul. 수혁이 집에서 빵을 먹었어요. Oke, 수혁이 집에서 빵을 먹었어요. Oke, aja 좋아요. Nah, terakhir yang bawah ada yang mau baca lagi? Oke, Kak Nur boleh baca? 수혁이 집에서 빵을 먹어. Oke, 수혁이 집에서 빵을 먹어. Gitu. Jadi kayak versi banmalnya ya. Oke, 좋아요. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 먹습니다, 먹어요, 먹습니까, 먹었어요, 먹어 itu adalah perbedaan di akhiran kata namanya. Akhiran kata. Akhiran kata. Nah, biasanya akhiran kata ini adalah salah satu pelajaran yang lumayan ribet ya di dalam bahasa Korea selain partikel. Jadi partikel itu kan tadi kita buat nentuin tempatnya itu sebagai apa. Jadi misalnya sebagai keterangan kah, sebagai subjek, sebagai objek, atau yang lain-lain. Tapi kalau untuk yang akhiran kata ini untuk menunjukkan si tensis atau model dari si kalimat tersebut. Misalnya modelnya itu past tense atau modelnya itu tenses ya, tensesnya itu past tense atau future tense atau modelnya pertanyaan, perintah atau penawaran kayak gitu bisa dilihat dari di belakangnya. Oke, nah sekarang kita bakal belajar juga nih tentang akhiran kalimat. Jadi akhiran kalimat dalam bahasa Korea ini juga lumayan penting ya, seperti yang tadi kita bilang. Akhiran kalimat dalam bahasa Korea itu untuk penggunaannya mengubah tensis atau model dari kalimat tersebut. Kayak contohnya, di sini mungkin teman-teman ada yang baca ini dari atas ke bawah, ada yang coba bisa? Oke, Katia sudah sering ya tadi, boleh yang lain nih, bentar aku cari dulu ya. Oke, boleh kata Tasya Khairun Nisa, silakan. 밥을 먹어요. Oke, lanjut lagi. 밥을 먹었어요. 밥을 먹겠어요. Oke. 밥을 먹으래요. Oke, 밥을 먹을래요? Kayak gitu. Oke. 잘했어요. 감사합니다, Tasya Shi. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin akhiran kalimatnya ya. Ini model-modelnya tuh apa. Oke, kalau bentuknya mogoyo, gayo, kongbuheyo yang ada yoyonya gitu, bentuk-bentuk yang digunakan di kalimat semi formal atau yang formal, sopan tapi nggak terlalu formal gitu ya. Jadi tetap sopan walaupun nggak formal. Berikutnya kalau ada yang os atau as, jadi contohnya gassoyo, 먹었어요, 공부했어요. Nah, itu penggunaan untuk yang past tense. Jadi contohnya 나 지금 너를 안 사랑해. 나는 너를 사랑했어. 사랑했어 berarti sudah terjadi, sudah lampau. Jadi kayak 예뻤어. 예뻤어 itu berarti ya cantiknya dulu, sekarang udah enggak gitu. Nah, berikutnya 먹겠어요. 먹겠어요 ini yang artinya akan makan. Nah, jadi kalau ada kata guess itu bisa digunakan antara bilang akan atau bisa juga kayak nambah kesan formal, bisa juga maksudnya kesan honorific ya, kesan honorific, bisa juga kayak untuk ngasih tahu kayak cucok tuh prediksi kayak gitu. Berikutnya bawahnya 먹을래요. Pasti teman-teman sering dengar ini 라면 먹고 갈래요 atau 나비 보러 갈래요 kayak gitu. Leo ini digunakannya itu untuk menawarkan sesuatu. Jadi ramen 먹고 갈래요, mau makan dulu baru pergi gitu. Jadi kayak ngasih tahu si modelnya ini adalah model penawaran gitu ya. Ngasih tahu kalau kita tuh menawarkan sesuatu atau kayak ngasih pilihan ke lawan bicara kita. Oke, kita akan jawab satu-satu. Maksudnya bahas satu-satu kosakata atau akhiran kata yang ada di sini. Yang pertama itu biamnida semnida. Biamnida semnida ini biasanya digunakannya itu kalau untuk kalimat-kalimat yang formal banget. Contohnya nih, kalau teman-teman nonton bisnis proposal tuh Bapak Temu yang terhormat pasti ngomongnya nida ya. Nah, tapi kalau teman-teman nonton yang drama misalnya lebih santai, mungkin masih di drama yang sama ya, tapi misalnya kayak Shin Hari sama si temannya Jin Yong So, dia ngomongnya itu bakal pakai aoyo atau mungkin pakainya yang cukup a sama o aja
Kayak contohnya kalau ga itu jadi gada. Jadi ga, cuma ga aja, bukan gamnida atau gayo gitu. Nah, ini adalah perbedaan dari tingkat kesopanan dalam kalimat bahasa Korea. Nah, jadi nggak cuma ada tenses, nggak cuma ada model, akhiran kalimat ini bisa juga untuk mengidentifikasi tingkat kesopanannya. Dipakai untuk orang tua kah? Untuk orang yang baru kenal kah? Harus formal kah? Atau mungkin bisa banmal. Banmal itu bahasa setengah atau bahasa gaul gitu ya. Banmal. Oke, terus kalau yang untuk ada at-otnya, contohnya gassoyo, 공부했어요, 왔어요, apalagi oshossoyo, yang ada ss-nya itu biasanya digunakan untuk past tense. Past tense. Oke, selanjutnya ada juga goshipta. Goshipta ini yang mengungkapkan keinginan. Jadi misalnya 저는 집에 가고 싶어요. goshipta, 보고 싶어요. Aku kangen. Misalnya yang lain lagi kayak 먹고 싶어요. Dan yang lain-lainnya ini digunakan untuk bentuk keinginan. Jadi misalnya teman-teman pengen bilang saya pengen pergi ke Korea. 저는 한국에 가고 싶어요. Boleh kayak gitu. Terus kalau yang sampingnya nih ada 을게요. 을게요 ini kayak ungkapan untuk ngasih tahu kalau saya akan melakukan sesuatu. Contohnya 제가 할게요, biar aku aja gitu. 제가 먹을게요, biar aku aja yang makan. Atau 제가 청소할게요, biar aku aja yang bersihkan kayak gitu. Nah, terus misalnya ini seo itu biasanya teman-teman gunakannya pasti dengan kalimat juseyo gitu atau deseo atau bisa jadi kayak gaseo gitu. Seo ini digunakannya itu untuk kalimat perintah atau kalimat-kalimat yang honorifik ya. Contohnya doragaseyo artinya meninggal atau jumuseo artinya tidur. Bisa juga untuk yang perintah contohnya kayak joyongaseyo, silakan diam. Atau mungkin babel 먹으세요, silakan makan. 드세요, silakan makan kayak gitu. Kemudian yang bawahnya ini jiman. Jiman itu digunakan buat ngasih tahu tetapi gitu. Jadi biasanya dua kalimat digabungin jadi satu ini dengan kata jiman. Kayak contohnya 저는 이미 먹었지만 아직 배고파요. Aku udah makan tapi masih lapar kayak gitu. Terus bawahnya eleo. Eleo ini digunakannya untuk menawarkan yang tadi udah kita bahas ya. Terus kalau jio ini untuk ngasih tahu kan gitu. Yo 지금 바쁘죠 gitu, 바쁘지요. Sekarang sibuk kan gitu. Kemudian kalau nende ini juga kayak untuk ngasih tahu tetapi atau kayak syarat dari suatu kegiatan. Misalnya 나 지금 피곤하는데 keadaannya capek gitu. 지금 피곤하는데 나중에 하면 안 돼요? Kalau nanti gimana gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk ke contoh kalimatnya. Nah, ini lumayan panjang ya, jadi aku pengen minta teman-teman untuk bantu analisis kalimatnya seperti apa. Oke, silakan dari yang pertama, ada yang mau coba baca? Oke, yang belum coba ya. Aku mau cari yang belum nih. Siapa lagi ya? Oke, mungkin boleh sama Kak Sachi dulu yang atasnya. 지금은 나히로가 식당에서 떡볶이와 김밥을 많이 먹습니다. Oke, kira-kira nih untuk subjeknya yang mana? Subjeknya yang nahido. Nahido, karena ada ganya ya. Oke, berikutnya ada apa lagi? Ada keterangan tempat. Keterangan tempatnya di mana? 식당에서. Oke, apa lagi? Keterangan waktu. 지금은. Bisa pakai topik juga ya, pakai en gitu. Oke, lanjut. Keterangan objek 떡볶이와 김밥. Oke, jadi tteokbokki sama kimbap. Terus kalau mani kira-kira apa nih? Banyak. Ya banyak. Ini kayak keterangannya gitu ya. Jadi keterangan tambahan. Oke. Oke, lanjut predikat. lagi. Predikatnya kira-kira tensisnya seperti apa nih? Pakai yang formal. Pakai yang formal, betul. Oke, saya Sachichi gomawo ya. Oke, satu lagi yang bawah boleh dibaca? Oke, boleh sama Kak Kristel, silakan. Oke, Kak Kristel boleh tolong baca yang bawahnya? 되나요?
Oke, kalau nggak bisa mungkin nanti kita baca lagi. Boleh satu orang lagi, siapa yang mau? Oke, yang belum nih ya, Kak Edo yang kemarin juga ada nih kayaknya. Edo sih silahkan baca yang bawahnya. Sorry. 이시원은 회사에서 도저시에 신문을 읽습니다. Oke, di sini si subjeknya itu yang mana nih? 이시우 Oke, si orangnya ya, issue. Terus tempatnya di mana? 회사. Hoesa. Oke, terus kalau yang ini, yodolshi, kira-kira apa? 도저시에 ini waktu ya. Waktu, betul. Kalau shinmun? Shinmun objek. Objek, oke. Terus kalau iksemnita? Apa tadi ya? Ya, Predikat. Oke. 네, 좋아요. 감사합니다, 에더 씨. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengidentifikasi minimal tahu pelakunya siapa, subjeknya siapa. Objeknya itu yang mana, bendanya tuh apa. Dan juga si predikatnya apa, kegiatan atau aktivitasnya ini ngapain ya. Nah, berikutnya kita bakal lihat dari contoh kalimat-kalimat yang aku temuin di drama, tapi sebelumnya ini aku rekam itu suara aku sendiri ya, jadi biar teman-teman bisa kelihatan lebih real gitu, lebih jelas. Oke. 잘 들어주세요. Oke, boleh didengarkan dulu. 오늘은 내 꿈을 이루는 날이야. 네 라이벌이 될 거라는 내 꿈. Oke, aku butuh satu orang yang bisa ngidentifikasi di dalamnya ada apa aja. Tapi aku nggak ikut ngobrol ya. Oke, ada yang bisa jelasin ke aku ada apa aja? Ceng-ceng. Nanti aku bantu deh, nggak apa-apa deh. Oke, Kak Ami duluan. Boleh silakan Kak Ami mau coba? Iya. Yang apa namanya, partikel topiknya itu dia yang onal, yang onerannya. Oke. Habis itu nekumel itu objek, L-nya. Habis itu irunan apa ya? Gak tahu lagi artinya. Iruda itu kayak terwujud. Iya. Irunan itu irunan berarti topik juga. Sebenarnya irunan ini nanti jatuhnya ke pewatas kayak tadi yang mungkin aku balik lagi ke awal ya. Oke, ini yang namanya pewatas atau kayak irunenal, jadi hari yang terwujud gitu ya. Gitu. Yang adjektiva tadi ya. Betul, adjektiva atributif. 오늘은 내 꿈을 이루는 날이야. Diam kamu Feby. 네 라이벌이. Oke, jadi udah betul tadi seenggaknya di sini kita udah tahu nih si topiknya itu apa? Honor. Nekumnya itu sebagai objek mimpi saya. Gitu. Irunenal itu artinya adalah hari di mana terwujudnya mimpi saya. Nah, iya ini adalah bentuk akhiran kalimat yang pakai ya. Jadi misalnya mogo ya, terus hea. Nah, ianya itu adalah akhiran kalimat yang untuk digunakan misalnya kayak ke teman-teman atau sesama yang seumuran kita, itu bisa untuk banmal ya. Oke, sampai sini dulu mungkin Kak Ami. Thank you so much. 감사합니다. 감사합니다. Selanjutnya yang ini kalimatnya mungkin lebih mudah ya. Oke, boleh didengarkan dulu. 여기 스케일을 하나만 주세요. Oke, 여기 스케일을 하나만 주세요. Ada yang bisa jelasin nggak nih di sini ada apa aja? Oke, dari Kak Mohrifki, boleh bantu aku mungkin. Oke Kak, itu ada kata yogi dengan sini. Itu ya, kata, betul. Misal sikeherel hanaman. Lah sikeherel itu apa itu namanya? Objek bukan ya? Objek, betul. Ada rel-nya ya, jadi objek. Man juseo kan artinya tolong atau beri. Ya, berarti seo artinya kan lah, artinya lah. Ya, betul. Jadi ini akhirannya ya. Satu man, hanya satu ya. Iya, betul. Oke, man itu salah satu partikel juga yang artinya hanya. Wah, Kak Rifki jelas banget ya menjelaskan ya. Terima kasih nih. Oke, yogi tadi betul ya tempat di sini. Sikhe itu artinya kayak arak beras. Yang biasanya ada di sauna-sauna atau minuman tradisional Korea selain makkuliat, sikhe를 하나만 satu saja, 주세요, tolong berikan gitu. Jadi di sini bisa kita lihat nggak ada subjeknya, tapi ada predikat, ada objek,
dan ada keterangan waktu, dan ada keterangan lain halaman, yaitu si angkanya ini ya, satu aja jumlah. Oke, lanjut lagi. 여기 Lanjut lagi. Nah, jadi di sini ada satu lagi kalimat terakhir yang mungkin teman-teman bisa bantu aku untuk identifikasi ya. Oke. 난 비 맞는 거 아주 좋아해. 난 비 맞는 거 아주 좋아해. Nah, kalau ini bentuknya banmal. Oke, mungkin ada yang bisa bantu jelasin. Ada yang mau coba? Oke, yang udah enggak ya, yang udah enggak nih ya. Yang lain coba. 난 비 맞는 거 아주 좋아해. Oke, mungkin boleh Kak Tia silakan bantu aku. Di sini ada apa aja? Manen itu topiknya bukan sih Kak? Betul, jadi topiknya itu aku. Gitu. Nah, nada. Nada itu artinya nanen. Bukan nada ya, ini nanen. Oke, jadi singkatan dari nanen jadi nan. Yang manennya Kak? Manennya topik manen. juga bukan Kak? Manennya itu adalah tadi adjektif atributif ya, tadi kita bilang sebagai pewatas. Yang pewatas tadi Kak? Betul. Nah, ini artinya kayak manen, mata itu kan artinya kayak terkena gitu. Terkena. Jadi terkena hujan. Cuahenya itu predikat berarti Kak? Betul, predikat. Kalau aju ini artinya apa nih kira-kira? Aju. Sifat Kak? Sifat bukan Kak? Ya, bisa dibilang kata sifat karena ini sebenarnya keterangan ya. Jadi kayak sangat aju. Aju itu temennya kayak 너무, 진짜, 매우, 정말. 정말 맞아요. B-nya objek. Objek, karena sebenarnya di sini ada relnya ya. Nah, tapi seperti yang tadi teman-teman dengar juga, tadi tuh sempat aku sebutin, kalau untuk penggunaan partikel ini, sebenarnya kalau lagi ngomong itu tuh bisa dilewatin juga kok, nggak apa-apa. Karena partikel kan biasanya digunakan itu buat tulisan gitu loh. Jadi kalau buat ngomong agak lewat-lewat sedikit nggak apa-apa lah. Cuma karena kita kan belajar bahasa Korea dari awal ya, jadi harus belajar juga partikelnya, harus belajar akhiran katanya juga. Jadi secara lengkap baru nanti kita bisa ngomong disingkat-singkat gitu. Ya. Oke, 감사합니다 Tiashi. Nah, betul sekali. Tadi udah ada topiknya ya, topik atau subjeknya di sini berarti nanen. Nanen itu yang berarti saya. Nah, oke, bi itu artinya hujan. Sebenarnya ada birel manen got. Jadi hal yang terkena hujan gitu. Maksudnya aku suka terkena hujan kayak gitu. Nengot biasanya untuk merubah kata kerja menjadi kata benda. Bi manen gosel kayak gitu. Nah, biasanya digunakannya kalau mau merubah kata kerja ke kata benda yang mana dia tuh butuh sebagai objek atau subjek nih gitu. Bi manen goshi aju 좋아요 kayak gitu. Oke, nah sampai sini dulu mungkin untuk materi hari ini. Kita bakal lanjut lagi ke sesi tanya jawab berarti ya. Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang berguna nih dari pembahasan kita sebelumnya. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya, dipersilakan. Oke, aku balikin lagi ke Kak Hiromi. Terima kasih. Oke, 감사합니다, Feby 선생님. Nah, seru banget nih. Kita tadi udah belajar tentang sentence. Pada puyeng nggak nih? Pusing nggak? Agak banyak ya tadi kata-katanya tuh, tapi oke banget nih. Nah, kita lanjut ke tanya jawab. Udah ada beberapa yang nanya di kolom chat. Jadi mungkin kalau misalnya tadi udah dijelasin nggak apa-apa ya Kak, misal dijelasin lagi. Oke deh. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Kak Angga Valentino. Nah, Kak Angga ini nanya, permisi bertanya Kak, kata kerja Korea dari segi simple present, past continuous tense itu bagaimana ya Kak? Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya. Jadi untuk kata kerja sendiri biasanya itu kata kerja, kata sifat tuh selalu ada bentuk dasarnya atau gi본형 namanya. Bentuk dasarnya itu seperti apa sih? Bentuk dasarnya itu kayak yang ada dada-dadanya di belakang. Contohnya ya tadi kita lihat di depan ya. 공부하다, 가다, 자다, apalagi oda, terus mokta dan lain-lain. Nah, nanti untuk pembentukan kayak simple present atau mungkin past continuous atau mungkin past tense, nanti bisa kita taruh akhiran kalimat di belakangnya. Itulah fungsi si akhiran kalimat untuk memberikan tenses ataupun model kalimat kayak gitu. Oke deh. Nah, ada yang nanya ini materinya apakah akan di-share? Iya, nanti bakal kita share di YouTube. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton lagi biar makin
mateng gitu belajarnya, itu bisa banget cek ke YouTube kita di suara.com, nanti bakal di-share sama Yormin linknya ya Min ya. Nanti dikasih tahu juga, jadi teman-teman bisa banget buat ngecek. Nah, kalau misalnya buat PPT-nya sendiri, nanti PowerPoint-nya juga bakal di-share di grup WhatsApp. Jadi tenang aja, teman-teman yang misal tadi ketinggalan atau apa ya tadi penjelasannya, nggak usah khawatir karena bakal di-share materinya. Oke deh, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Sahda ya Kak. Ini ada pertanyaan, perbedaan penggunaan partikel topik dan subjek dalam nama itu gimana ya Kak? Oke, kalau untuk partikel topik sama subjek itu sebenarnya agak-agak mirip ya, tricky banget nih. Makanya banyak banget yang suka bikin konten kayak misalnya 저는 베비입니다, 제가 베비입니다. Mana yang betul? Kalau menurut teman-teman mana yang betul? 저는 베비입니다, 제가 베비입니다. JK Kak. Jonan. Oke, yang mana? Jawabannya Jonan Kak. Oke, jawabannya dua-duanya betul ya 여러분. Jadi dua-duanya tuh bisa dipakai. 저는 페비입니다. 제가 페비입니다. Bedanya tuh cuma kayak yang tadi udah aku sebutin juga, enen itu tuh bisa menggantikan partikel apapun. Cuma kalau dipakein enen, ini dia hanya akan sedikit ditekankan. Oke, jadi itu nekanin, Jo, saya, aku adalah Febi, gitu. Tapi kalau 제가 페비입니다, itu cuma kayak lempeng, saya Febi. Udah kayak gitu. Nah, jadi bedanya di situ ya. Kalau untuk penggunaan subjek, dia cuma sebagai fungsinya aja gitu di kalimat. Jadi mana subjek, mana objek buat nunjukin itu aja. Tapi kalau menggunakan enen, itu hanya lebih ditekankan. Tapi si fungsinya, si artinya tetap sama. Kayak gitu. Jadi jangan bingung lagi ya. Misalnya, 나는 너를 사랑해, 내가 너를 사랑해. 둘 다 괜찮아요, 여러분. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Oke. Kak Hiromi mungkin boleh dilanjut pertanyaan berikutnya. Oh iya, ternyata ke-mute ya. Sorry. Oke deh, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Ami. Jadi Kak Ami bertanya, Sam, penyebutan da, kata kerja itu da atau ta ya? Soalnya kayaknya sering dengernya itu ta. Jadi yang mana nih Sam yang benar? Oke, kalau ini berkaitan sama barang Jucik ya, yang kemarin sempat kita bahas juga, masih ingat nggak? Hayo, bacim-bacim yang kemarin dibahas. Nah, jadi misalnya ada mokta, tulisannya kan mokda ya. Nah, tapi karena di sini ada huruf giok ketemu sama huruf diget, dia tuh jadi berubah lebih ringan gitu loh. Karena kalau kita ngomong mokda, itu kan kayak effort lagi ya, kayak mokda, itu nggak enak didengerin ya guys. Jadi pakainya mokta gitu, mokta. Begitu. Jadi ini berhubungan sama barem Jucik yang mana kalau ada huruf giok, boleh catat ya, giok, diget, jiet, atau biep, dan juga siot, ketemu dengan huruf-huruf itu lagi, biasanya huruf yang depannya itu bisa diganti dengan bentuk yang double atau bentuk yang lebih ringan ya. Contohnya kayak tadi, mokta, atau misalnya sita, atau ikta, kayak gitu. Jadi si D-nya ini tulisannya tetap da, tapi dibacanya tuh mirip T. Tapi kalau untuk yang lain, kayak contohnya 공부하다, 가다, oda, dan lain-lain tetap da. Kenapa? Karena nggak ada aturan barem Jucik yang harus kita patuhi di sana gitu. Kayak langsung baca aja. Itu. Oke Kak, nah selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Candice. Itu ada, kan ada subjek yang pakai akhiran shi atau nim. Nah itu dipakai partikel lagi atau enggak ya Sam? Oke, nah ini sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya subjek itu pengen kita pakai cuma buat manggil, itu berarti nggak usah. Kayak contohnya, Febi shi iloyo gitu. Hey Febi sini gitu. Tapi kalau misalnya Febi shiga ironayo, Febi shi bangun, itu harus pakai partikel. Kenapa? Tadi kan fungsinya untuk ngasih tahu ya si kata itu tuh gunanya buat apa sih? Buat subjek kah? Buat topik kah? Atau buat objek kah? Gitu. Biar jelas aja gitu pakai partikel. Jadi sebenarnya untuk panggilan shi, nim, dan lain-lain itu hanya untuk sisipan. Jadi teman-teman mau pakai she boleh, pakai nim boleh untuk menambah kesan sopan, atau mau namanya doang juga boleh. Secara gramatikal benar. Tapi kalau secara kesopanan, kalau manggil orang lain baiknya pakai she atau nim ya. Contohnya nih mungkin sekarang manggil aku Febi she, atau mungkin kayak kemarin aku manggil teman-teman tuh kayak Lala she, Nadia she, Ega she, kayak gitu. Pakai she di belakangnya untuk nambah kesan sopan aja gitu. Oke deh, kita lanjut lagi ya Sonsek Nim ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Sahda, perbedaan penggunaan pasten wasoyo dan osoyo. Iya nggak ya? Bener nggak ya ini tulisannya? Ya. Gimana ya? Bentar, aku sambil lihat. Was asoyo?
왔어요. assoyo sama Asoyo ossoyo. dan oh ya. Dengan pas perfect tense asoyo bisa dibaca lagi perfect. Assoyo dan asossoyo gitu. Ya itu dalam kondisi seperti apa ya Kak perbedaannya? Oke, mungkin ini pertanyaan lumayan menarik ya, karena ada ungkapan di bahasa Korea tuh kalau semakin banyak ot atau at-at-atnya itu berarti semakin lampau gitu. Maksudnya berarti berhenti di kejadian situ ya. Contohnya, aku pakai kata sarang hada aja ya yang teman-teman banyak tahu. Sarang 했어요. Berarti saat itu aku mencintai kamu, kemarin aku mencintai kamu gitu. Sarang 했었어요. Berarti kemarin aku mencintai kamu dan udah berhenti sampai situ aja. Gitu. Jadi kayak untuk menekankan ini tuh past tense, udah selesai, kelar, seket gitu. Itu biasanya pakai at-ot. Misalnya yang lainnya 제가 그 도시에 봤었어요. Aku pernah tinggal di sana. Pernah coba tinggal di sana. Tapi kalau pakai Sarah 봤었어요, nah itu berarti kayak menekankan bener-bener dulu gitu, sekarang udah enggak gitu. Tapi kalau yang untuk past tense biasa ya itu cuma ngasih tahu masa lampau aja sih tense-nya gitu. Itu kayaknya banyak di lagu-lagu patah hati ya Kak. 그렇죠. Nah sekarang 했었어요 gitu. Sedih. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Chelsea. Aku mau tanya Kak, perbedaan banmal sama kalimat lain itu apa ya Kak? Oke, banmal kalau kita bedah-bedah dikit ya, ban itu artinya setengah. Oke, jadi misalnya chicken ban juseyo, maksudnya ayam setengah-setengah gitu ya. Ban itu artinya setengah. Mal itu artinya perkataan atau words. Nah, jadi bisa kita sebutkan banmal itu perkataan setengah, bahasa setengah. Nah, jadi ini adalah bahasa setengah formal, maksudnya ya, yang tidak terlalu formal. Nah, untuk yang lainnya ada nopimal namanya. Nopimal, ada juga 존댓말. Nopimal itu bahasa honorific. Biasanya kita gunakan buat guru, orang tua, untuk orang yang jauh di atas kita, mungkin atasan, kayak gitu. Bisa juga digunakan untuk yang baru kenal. Kemudian ada bentuk 존댓말. 존댓말 itu bentuk formal, atau yang tadi pakai akhiran nida. Tuh Bapak Kang Temu ya, selalu ngomongnya pakai 존댓말. Tapi kalau Shinhari sama temennya selalu pakai banmal. Nah, kayak gitu. Jadi bedanya di bentuk si kalimatnya ya. Bentuknya itu digunakannya buat formal kah? Buat sehari-hari atau bentuk nopim, bentuk tinggi gitu. Disesuaikan sama lawan bicaranya berarti ya Kak ya? Betul sekali. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Cecil untuk gijang itu apa ya Kak artinya? Gajang. Oh, gajang. Oke, mungkin langsung sama pertanyaan di bawahnya ya. Oke, gajang itu artinya paling, aju. Tapi gajang itu biasanya digunakannya kayak misalnya gajang joa, yang paling aku suka, gajang joahe gitu. Tapi kalau aju itu kayak sangat, dia lebih mirip sama kayak tadi yang udah aku tulis, meu, nomu, 정말, dan lain-lain. Tapi kalau gajang itu yang paling, jadi misalnya yogi gajang 예쁜 사람은 nanti cuma aku yang angkat tangan ya. Ya yogi gajang 예쁜 사람. Kayak gajang itu artinya yang paling ya. Nah, terus untuk yang aju, terus misalnya 완전, 진짜, 헐, 정말, terus apa lagi? 너무, 매우. Nah, itu adalah kata keterangan. Namanya busa, kata keterangan. Biasanya digunakannya itu kalau dalam kalimat sebelum kata kerjanya atau sebelum kata sifatnya. Gitu. Jadi misalnya 저는 딸기를 아주 좋아해요. 매우 좋아해요. Aku sangat suka strawberry. Atau 이 딸기는 가장 맛있어요. 가장 맛있어요. Strawberry ini tuh paling enak gitu. 가장 맛있어요. Biasanya ditaruhnya sebelum kata kerja ya. Oke deh. Nah, ini selanjutnya ada dari Kak Faradela. Izin bertanya, Kak. Kemarin sudah diberitahu kalau huruf itu ada yang macam-macam penulisannya untuk satu huruf. Contoh seperti huruf ra, itu bisa untuk R atau L. Pertanyaannya untuk aturan yang benarnya kita nentuin huruf R atau L-nya gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, sebenarnya cara bacanya itu ya tergantung dia dibacim atau bukan gitu. Kalau dia dibacim atau di konsonan akhir dia dibacanya L. Contohnya tadi jal 했어. Jalnya itu dibacanya L. Tapi kadang ada beberapa case di mana dibacim itu dibacanya kan L harusnya ya, tapi dibacanya jadi R. Contohnya kata yang barusan aku sebutin, 잘 했어. Kalau dibaca cepat bukan jadi L tapi 잘했어. Kenapa? Karena si L ini ketemu sama huruf H, yang mana H itu tipis banget, jadi kayak nggak dibaca. Jadi 잘했어 gitu. Misalnya yang kayak mal ditambah I, kalau dipisahkan mal I, tapi kalau disatuin jadi mari. Kayak gitu. Jadi tergantung di depannya itu dia ketemu vokal atau konsonan. Kalau ketemu vokal atau huruf H, biasanya dibacanya R. Tapi kalau ketemunya konsonan, contohnya kayak
dabal jangan. Kot dabal enggak. Apa ya? Malpyohyun itu L-nya jelas. Seperti itu. Jadi digunakannya itu tergantung di depannya ada bacim atau enggak, terus di depannya itu konsonan atau vokal, dibacanya disesuaikan aja ya. Oke deh. Nah, selanjutnya ini ada yang nanya tips nih Kak Rizky, itu bertanya gimana caranya menghafal kosakata walaupun banyak tetapi tetap hafal dan tidak lupa. Nah, itu caranya gimana tuh Kak? Kayak mohon pencerahannya. Oke, jadi kalau untuk tips sendiri biasanya untuk menghafal kosakata yang aku kemarin sempat bahas juga sih di Tayang Culture gimana sih caranya gitu. Aku tuh biasanya selalu pakai itu berulang-ulang. Jadi suka karena terbiasa, bisa karena terbiasa, betul kan? Nah, jadi kalau teman-teman selalu konsisten buat latihan, selalu konsisten buat bikin kalimat, dipakai, walaupun cuma ngobrol sendiri aja tuh nggak apa-apa, biasanya bakal lebih cepat ingat. Jujur, aku itu nggak pernah ngafalin dari kayak kumpulan kosakata, kayak misalnya kumpulan kosakata tentang rumah sakit gitu. Aku tuh susah kalau ngapalin dari situ. Kenapa? Karena di otak aku tuh gimana ya cara pakainya ya. Aku cuma tahu kosakatanya, tapi aku nggak tahu cara pakainya gimana. Aku justru lebih cepat kalau misalnya ngafalin kosakata saat aku lihat kosakata misalnya Byungwon. Tapi aku langsung bikin kalimat Jonan Byungwon eso ireyo. Oh, jadi aku paham nih, Byungwon itu rumah sakit. Atau misalnya Byungwon에 의사가 있어요. Isa kan dokter ya. Dokter di mana? Di Byungwon. Nah, itu bakal lebih cepat hafalnya. Jadi teman-teman tergantung style belajar sendiri-sendiri sih. Ada juga yang bisa ngafal dari vocabulary. Atau mungkin yang tipenya kayak aku nih yang nggak bisa ngafal. Sama sekali nggak bisa ngafal. Jadi aku lebih ke memahami dan sering pakai kayak gitu. Oke deh. Ayo kita temukan bagaimana style belajar kita masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Candice. Kak, kan ada dan yang bahasa Koreanya itu irarang sama orang. Nah, irang kali maksudnya. Nah, itu juga bisa dipakai buat akhiran. Soalnya tadi Sam jelasinnya dannya itu pakai hagu. Oh, bisa. Tapi kalau untuk irang ini biasanya digunakannya betul ya untuk orang. Jadi misalnya 저는 선생님이랑 atau 저는 제 남친이랑 atau 저는 그 여자랑 gitu. Biasanya untuk orang. Nah, untuk orang ini biasanya digunakannya itu untuk dan atau bersama. Jadi misalnya 저랑 수호씨는 saya dan 수호씨 kayak gitu bisa atau 저는 수호씨랑 saya bersama 수호씨 kayak gitu juga nggak apa-apa. Intinya wagwa, hago, rang dan irang ada lagi nanti ja dan ija itu artinya itu dan. Bisa juga pakai meet. Sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor untuk partikel-partikel bahasa Korea ini. Tapi tadi karena keterbatasan waktu juga ya, jadi aku cuma ngasih sedikit aja, itu baru kayak awalnya aja. Teman-teman kalau mau belajar lebih banyak lagi, masih banyak yang bisa digali. Jadi jangan menyerah sampai sini aja ya. Jadi kayak, wah aku udah tahu semuanya. Belum. Masih banyak yang teman-teman belum tahu. Jadi semangat terus belajarnya gitu. Iya benar banget nih. Kalau tadi itu kayak cuma cuplikannya gitu ya Kak ya? Betul, karena kan kalau ngejelasin semuanya nanti takutnya teman-teman keburu pusing-pusing ya, muntah-muntah ini apa gitu. Jadi mungkin tadi baru depannya aja kayak baru introduce aja, di bahasa Korea ada gini loh, atau kosakatanya tuh biasanya dipakainya buat gini. Karena kan kalau untuk ngafalin kosakata, ngafalin ungkapan kayak gitu kan bisa kita dengerin dari drama atau mungkin dari website atau dari YouTube sekalipun gitu ya. Tapi kalau untuk aturannya, nah teman-teman harus memang belajar dari awal banget. Nah biasanya belajarnya itu aku tuh mengawali dari tadi susunan kalimatnya itu seperti apa sih, dari subjek, objek, predikatnya itu seperti apa. Nah terus aku coba kayak masukin kosakatanya, terus aku cari tahu ini temennya apa sih, partikel atau akhiran kata gitu. Kalau partikel berarti ditambah apa, akhiran ditambah apa. Nah, kalau teman-teman udah menguasai partikel sama akhiran kalimat, udah pasti nanti bakal lebih mudah untuk bikin kalimat-kalimat dari kosakata yang lain gitu. Oke deh, nah ini teman-teman bisa juga nih kalau misalnya mau belajar bahasa Korea di Tayang Culture, nanti bisa ketemu sama Kak Feby juga ya? Betul. Nah, cocok nih. Soalnya nanti juga buat peserta yang hadir hari ini ada diskon, voucher diskon gitu yang bakal dibagiin sama Yormin di grup WhatsApp. Lumayan nih. Jadi kalau tadi cuplikannya aja udah dapat banyak banget nih, kita apa itu bisa kita belajar langsung coba di Tayang Culture. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak ya. Betul, oke silakan. Nah, ini ada dari Kak Fania. Kak, aku mau tanya, sekalian mastiin nih, basicnya belajar bahasa Korea yang utama kita paham itu kan Hangul dulu ya, Kak. Baru setelah itu lanjut ke grammar sentence dan lain-lainnya kah? 네, 그렇죠. 첫 번째는 여러분 한글을 알아야 돼요. yang pertama harus tahu Hangul dulu.
Nah, nanti kalau udah bisa baca, udah lancar bacanya, teman-teman bisa langsung ulik-ulik nih tadi si unsur-unsur kalimat itu ada apa aja sih. Terus kalau mau bikin kalimat tuh aku harus gimana sih urutannya dari situ. Nah, dari belajar si sentence-nya ini kita baru tahu oh kayak untuk bilang penawaran aku harus pakai leo-leo. Terus kalau aku mau bilang past tense aku harus pakai apa gitu. Nanti baru masuk ke aturannya dan nanti bakal mengikuti yang lain. Contohnya kayak bulgyucik, kayak contohnya gomapta itu bukan bogoma bayo tapi kenapa jadi gomawoyo, kenapa berubah, B-nya hilang kemana gitu. Nah, nanti aturan-aturan begitu juga bakal mengikuti kalau teman-teman belajar sentence dari awal. Jadi pentingnya belajar bahasa secara struktural, jadi maksudnya nggak belentang-belentong tiba-tiba langsung belajar montop yang tinggi atau tiba-tiba langsung belajar kosakatanya semuanya tapi grammar-nya nggak dipelajarin. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi belajarnya itu harus bertahap biar mengertinya juga nggak terlalu kayak bokcap gitu. Jadi nggak terlalu berantakan ya. Jadi bisa diingat-ingat lagi, ditelusuri lagi benang merahnya kayak gimana. Oh, ternyata kalau gini perubahannya gini ya. Nanti bakal lebih gampang gitu belajarnya. Oke deh, berurutan biar rapi gitu ingetannya ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Nur. Ini bertanya, untuk bisa dapetin topik 2 belajar dari bulan April sampai Juli, kira-kira mungkin nggak ya, Kak? Kalau itu aku mungkin nggak bisa jawab ya, karena kalau untuk nilai ujian sendiri itu tergantung kemampuan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman udah pernah belajar sebelumnya, udah bisa bahasa Korea udah dari lama, bisa-bisa aja. Atau mungkin baru bisa bahasa Korea tapi udah langsung jago kayak gitu bisa-bisa aja. Dan nggak semua orang yang jago bahasa Korea dapat topik skornya tuh tinggi juga enggak ya, karena ada yang bisa bahasa Koreanya itu untuk percakapan, tapi ada yang jagonya di ujian. Jadi dua-duanya tuh nggak salah. Jadi teman-teman sesuai dengan kenyamanan teman-teman aja. Dan kalau misalnya aku ngerasa udah jago, tapi skor topik aku rendah gitu, oh ternyata mungkin aku nggak bisa cara jawabnya nih, bukan nggak bisa bahasa Koreanya. Ada juga yang kayak gitu. Atau mungkin ada yang skor topiknya tinggi, tapi kayak aku nggak bisa. Oh mungkin masih kurang latihan aja kayak gitu. Nah untuk dapetin skor topik, jujur, kalau aku sendiri dapat skor topik yang lumayan tinggi, dapat topik 5 tuh harus memerlukan waktu sekitar 4-5 tahun belajar bahasa Korea. Sampai kemarin akhirnya dapat topik 5. Cuma kalau teman-teman emang intens dari awal sampai sekarang belajar terus dan nyantol semuanya dan bisa ngejawab semua pertanyaannya, itu nggak ada tidak mungkin juga ya, tidak ada kata tidak mungkin untuk mendapatkan itu semua gitu. Semangat. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Muhammad Rifki. Kak, apakah bisa nengot dengan nende bisa dipakai mengubah kata kerja menjadi kata benda? Betul sekali, bisa mengubah dari kata kerja menjadi kata benda untuk hal-hal yang mereka tuh diperlukan untuk objek atau subjek. Contohnya, saya suka menyanyi. Tapi menyanyi kan kata kerja ya, nggak bisa jadi jonen nore hadar을 좋아해요. Kayak gitu nggak bisa. Nah, kita harus ganti jadi 저는 노래하는 것을 좋아해요. Gitu. Tapi kalau untuk yang nende biasanya itu untuk yang level 4, 5, 6. Nah, itu biasanya digunakan kayak misalnya 저는 한국어를 공부하는데 어려움이 느꼈어요. Kayak gitu. Jadi bisa juga digunakan untuk mengubah ya. nengot, nende dua-duanya bisa. Mungkin pilihan lainnya contohnya gi. 저는 여행하기를 좋아해요. 여행하기. Gi-nya itu adalah pengubah kata kerja ke kata benda juga gitu. Oke deh, nah ini kayak ada yang mulai tertarik nih mau belajar di Taeyang Culture. Ini ada pertanyaan, kalau di Taeyang tuh bisa request gurunya nggak sih? Mau sama siapa aja, sama digabung sama pertanyaan bawahnya kali ya. Terus Baby Sam nih jadwal ngajarnya di Taeyang hari apa aja nih? Wah, mohon maaf nih Harapun karena jadwal aku udah penuh ya, jadi mungkin ketemu akunya bisa lain kali lagi. Nah, tapi kalau untuk tutor-tutor yang lain itu nggak kalah kece yang jelas ya, udah pasti sejenis aku semua kayak gini orangnya. Nah, terus untuk jadwalnya sendiri bisa nyocokin teman-teman. Mungkin mau udah janjian nih sama tutornya boleh, atau mungkin udah nentuin jadwal yang cocoknya boleh. Nanti bakal diarahin sama adminnya juga. Jadi nggak mungkin dapat jadwal yang kayak wah bentrok terus nih, nggak bisa kayak gitu. Nanti pasti diarahin biar teman-teman nyaman belajarnya. Oke, buat infonya bisa langsung nih cek di Instagramnya @taeyangculture, Taeyang_culture. Ya, pakai K ya. Pakai K. KULTURE. Oke deh, lanjut. Ini ada dari Kak Faradela. Untuk tenses Korea jumlahnya semua ada berapa ya, Sam? Wah, berapa ya? Ada banyak ya ini kayak banyak tadi. sekali ya Robun. Itu tuh kayak beneran tadi tuh baru surprise-nya doang gitu loh. Karena banyak lagi yang lain, ungkapan-ungkapan, munpop-munpop, tensis-tensis yang lain yang sebenarnya fungsinya itu mirip-mirip, tapi ada beberapa nekim atau feeling yang beda gitu. Kayak contohnya 가겠습니다, 갈 거예요, 가려고 해요. Semuanya itu akan bilang akan.
Tapi 느낌nya itu sedikit berbeda. Kalau 가겠습니다 itu akan 지금 당장 baru sekarang banget gitu. Tapi kalau 갈 거예요, ntar belok dikit ke warnet gak apa-apa lah. Terus kalau 가려고 해요 itu baru rencana doang. Nah, jadi untuk tenses ini sebenarnya memang banyak banget, dan seperti bahasa yang lain juga, bahasa Korea kan dinamis ya. Jadi pasti setiap harinya tuh ada yang perubahannya, pertambahannya. Jadi nggak akan cukup setahun 2 tahun belajar tuh. Bahkan kayak aku sempat diskusi juga kan sama dosenku, gimana sih bisa khatam bahasa Korea? Wah, itu mah nggak pernah akan khatam. Kenapa? Karena bahasa itu dinamis dan selalu berubah-ubah. Jadi bakal banyak tenses dan juga peraturan-peraturan baru yang bisa kita pelajarin. Jadi kalau diulik itu nggak akan ada habisnya. Buat nih. Nah, Kak Feby, gimana kalau misalnya kita main kuis dikit gitu, mau nggak? Boleh. Aku mau minta tolong Kak Feby buat menuliskan satu kalimat mungkin, terus nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau jawab bisa, dan ini kuisnya nanti berhadiah, Sam. Jadi buat teman-teman yang berhasil baca itu bisa dapat hadiah dari Yormin sebesar 150.000. Lumayan banget nih. Jadi mungkin saya bisa nih nulis kata apa aja, nanti teman-teman bisa cepet-cepetan raise hand biar baca. Oke, kayaknya kalau gitu aku pengen nulis katanya yang sedikit susah ya. Boleh banget, Sam. Boleh banget. Misalnya mungkin kalimat aja kali ya, kayaknya jangan kata ya. Oh iya, kalimat. Oke. Biar makin menantang gitu. Nanti aku hitung 1, 2, 3, habis 3 baru resen bareng-bareng ya, biar enak gitu. Oke, silakan, adikku udah selesai. Oke. Sebentar, diturunin dulu handnya. Aku hitung 1, 2, 3, nanti yang paling cepat baru kita ini nih ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang paling atas ada Kak Mutiara, bisa dibaca. Oke, koci mani 내려왔네. Teng. Coba lagi, berarti yang nomor 2 kali ya, Sam ya? Atau boleh, silakan. Iya, yang nomor 2 aja. Kita coba Kak Rashida. Mungkin bisa dibaca. 꽃잎이 많이 내려왔네. Teng. Wah, susah nih. Oke, selanjutnya Kak Cecil. 꽃잎이 많이 내려왔네. Teng. Oke. Apa ini? Kita ulang lagi, diturunin lagi, terus angkat tangan lagi gitu gimana? Setuju teman-teman? Boleh. Atau ganti kalimat kali ya? Satu kali lagi baru ganti kalimat gimana? Boleh, nggak apa-apa. Kita coba 1 kali lagi, diturunin dulu resennya. Nanti kalau misalnya 1 kali lagi masih salah, kita ganti kalimat. Kak Rashida, boleh diturunin dulu angkat tangannya? Oke. Aku hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oh, ini. Kak Sahda, bisa dibaca Kak Sahda? 꽃잎이 많이 내려왔네. 아주 어려운 것 같다. 땡. Ah. 너무 어려운 것 같다. Jadi sebenarnya yang belakangnya udah betul ya. 많이 내려왔네. Itu semuanya udah betul. Tapi kalau yang ini harusnya dibacanya itu konnipi. Oke, jadi ada aturan di mana kalau ada bacim T ketemu sama I, nanti akan berubah jadi N gitu. Konnipi. Contohnya yang lainnya kayak mati. Oke, Oke, ini dibacanya bukan cat ip tapi kenik. Kayak gitu. Jadi ada aturan seperti itu ya. Oke, mungkin boleh diganti kali ya, Kak ya? Boleh. Ini menarik banget nih. Seru. Oke. Aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan hadiah dengan mudah. Bagus, Sam. Oke. Iya. Oke, kita hitung lagi. Turunin dulu Kak Nur Siti. Oke. Aku hitung 1, 2, 3. Itu kan selesai 3 baru angkat tangan ya. Kak Anita, Kak Nur Siti, belum. Aku baru aba-aba tadi. Oke. 1, 2. Sebentar Kak Widi, belum. Tenang kawan-kawan. Tenang.
Aku belum menyebut angka 3, jadi sabar ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Zula ya. boleh dibaca Kak Zula? 버스 정류장에서 기다릴게. Teng. Kita lanjut Kak Sahda. 버스 정류장에서 기다리게. Ceng. Teng, teng, teng. Oke, sekarang turunin dulu, kita ulang lagi tangannya. Oke, Kak Sada, Kak Ega diturunin dulu. Oke, yang aku tandain ini pokoknya ini bacanya berbeda ya. Oh, menarik. Oke, udah dikasih clue tuh tadi sama Sonseng Nim. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, Kak Rashida bisa dibaca Kak? 버스 정류장에서 기다릴게. Wah, 좋아요, 맞아요. 버스 정류장에서. Jadi dibacanya ini pakai N ya, 정류장. Oke, jadi Bos Kak Jong-Jong Rashida Oke. menang nih, Cucok dapat 150.000 dari Yormin. Susah juga ya Kak. 감사합니다. Wah, aku tidak menyangka ternyata ada perubahan kata di sini. Jadi memang kayak tadi seperti yang beberapa waktu lalu udah kita bahas juga ya, tadi juga kemarin juga ada yang namanya itu barem gyucik ya Rebun. Jadi kalau teman-teman nemuin ada suatu kata yang dibacanya itu kok beda, itu namanya barem gyucik. Jadi memang ada beberapa aturan yang mana kita harus membedakan cara bacanya gitu. Mantap. Nah, ini selamat banget ya untuk Kak Rashida yang sudah menang. Nanti bisa menghubungi Yormin di nomor yang sudah tertera di kolom chat. Dan karena kita sudah selesai nih materi dan permainan serunya, kita sekarang foto bareng kali ya Kak ya. Jadi teman-teman boleh banget dinyalain kameranya, kita mau berfoto bersama mengabadikan kelas hari ini. Ayo, nyalakan kameranya teman-teman. Iya, cocok. Oke. Aku rada rapiin rambut dikit deh. Oke. Sudah semua? Oke, kita hitung 1 sampai 3 ya. Yormin sudah siap kan? Kita langsung pose. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Iya. Terakhir nih, terakhir. 1, 2, 3. Oke deh. Yeay. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Feby Sam. Wah, ini seru banget sih kelas hari ini. Dan sebelum kututup, aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa ngisi presensi ya. Link presensinya juga udah dikirim sama Yormin di kolom chat. Nanti diklik, nanti presensinya bisa buat ngeklaim sertifikat buat kegiatan hari ini. Nanti batas pengisian absennya di jam 9 malam ini. Oke deh, aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman kalau nanti yang bergabung di kelas ini juga berhak mendapatkan voucher diskon untuk pendaftaran di Teang Culture. Wah, menarik banget nih. Ini kelasnya bisa online dan juga bisa offline ya, Sam ya? Ya betul, kalau untuk yang teman-teman ada di Bandung dan di Jakarta bisa coba kelas offline kita juga, bisa datang ke ini tempat di mana aku berada. Sekarang aku lagi ada di T-Space Gandapura yang gemes banget, jadi teman-teman harus datang ke sini ya. Nah, ini di Bandung ya, Sam ya? Ya betul, di Bandung Jalan Gandapura nomor 71B. Nah, mantap. Oke deh. Selanjutnya aku juga mau reminder buat teman-teman yang suka nulis nih, daripada cuma nulis terus nggak tahu dipublish kemana, bisa banget dipublish di yoursay.id. Caranya gimana nih? Itu bisa banget daftar di arcadia.me, atau teman-teman misalnya bingung bisa tanya-tanya juga ke Yormin karena ada benefitnya nih kalau misalnya nulis di Yoursay. Benefitnya apa sih Kak? Nah, nanti setelah menulis itu bakal dapat poin, dan poinnya ini bisa ditukarkan menjadi uang tambahan. Wah, lumayan banget nih buat teman-teman bisa dapat penghasilan dari hobi menulis. Terus tulisnya bisa apa aja? Bisa macam-macam, bisa mulai dari opini, berita, politik, lifestyle, resep, apa aja soal K-pop, K-drama itu bisa banget. Jadi tunggu apa lagi, bisa banget nih buat nambah-nambah uang saku, cie. Nah, untuk itu aku juga terakhir aku mau ngingetin buat jangan lupa ikut
bukan kompetisi juga sih, ini apa ya, jadi kalau misalnya teman-teman tadi udah nge-record keseruan kita hari ini, bisa banget di story dan tag di @yoursay_id dan juga Teang Culture di Teang_Kulture pakai K. Nanti yang paling menarik 2 orang bakal dapat hadiah dari Yormin sebesar 150.000, kan lumayan nih. Jadi jangan lupa ya teman-teman buat tag dan update Instastory tentang kegiatan hari ini. Oke deh, Hiromi mau pamit. Terima kasih sekali lagi buat Kak Feby dan juga Teang Culture yang udah menyelenggarakan event ini bareng Yorsay. Makasih juga teman-teman yang udah bergabung. Aku mau ngasih tahu buat kegiatan selanjutnya itu besok masih ada virtual tour ke Konkuk University dan juga Seoul National University jam 2. Jadi jangan lupa ikutan. Oke, sampai jumpa. Dadah, thank you. 감사합니다. 감사합니다.